Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dialah sumber energi dari segalanya, sumber hidup dan terang yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 16. Hanya Allah Bapa yang mempunyai hidup tak berkesudahan. Dia tinggal dalam cahaya yang begitu terang hingga tiada yang bisa mendekatinya. Manusia di dunia ini belum pernah melihat Dia, dan tidak ada yang sanggup melihatnya. Hormat dan kuasa bagi Dia untuk selama-lamanya. Allah yang kekal adalah Allah yang suci, Allah yang murni. Kesucian dan kemurnian Allah membuat Allah seperti api yang menghanguskan bagi manusia yang tidak suci, manusia yang telah tercemar oleh pengetahuan dan keinginan dunia. Dosa merupakan pemisah sekaligus penghalang antara Allah yang suci dengan manusia yang telah tercemar. Untuk itu, diperlukan cara untuk membuat manusia yang telah cemar untuk menjadi suci kembali. Manusia perlu dibuat menjadi murni kembali. Manusia perlu dikuduskan supaya kembali layak untuk dapat hidup bersama dengan Allah. Bicara tentang sorga, banyak orang yang salah mengira mereka berpikir dalam hidup kekekalan bersama dengan Allah di surga nanti, mereka bisa melakukan banyak perbuatan konyol yang bahkan mereka sendiri belum pernah lakukan di dunia ini. Hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah bukan tentang pesta pora, bukan tentang makan dan minum, atau tempat untuk berbuat mesum. Pikiran-pikiran konyol seperti itu bukan berasal dari kebenaran firman Tuhan. Menurut Alkitab, surga adalah tempat di mana tidak ada lagi kematian atau kesakitan, tidak ada lagi perkabungan dan tangisan. Surga adalah tempat di mana manusia yang telah dipisahkan, telah dikuduskan maksudnya, akan tinggal kekal bersama dengan Allah. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Apakah itu mungkin? Melalui firman-Nya, Roh Allah akan mengajarkan kebenaran yang sejati, dan melalui kasih karunia-Nya, setiap orang yang percaya akan dilayakkan untuk hidup kembali bersama dengan Allah dalam kekekalan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur, dan untuk membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Inilah yang membuat Alkitab disebut kitab suci. Semua isi dari Alkitab diinspirasikan atau diilhamkan oleh Allah secara langsung. Tidak ada bagian dari Alkitab yang merupakan hasil karangan fiksi dari manusia. Dalam proses penulisan Alkitab, Allah menuntun pikiran sadar dari para penulisnya. Melalui pengilhaman dari Allah, Roh Allah sendirilah yang memberikan wahyu-Nya kepada para penulis. Dan mereka, para penulis, menulis dengan gaya bahasa mereka masing-masing. Berdoalah lebih dahulu sebelum Anda membaca Alkitab. Roh Allah akan menuntun dan mengajar setiap orang percaya. Roh Allah dapat menjadikan semua yang tertulis di dalam Alkitab menjadi hidup dalam hati setiap pembacanya. Mintalah tuntunan dari Roh Allah, supaya Anda dapat memahami setiap firman yang Anda renungkan. Alkitab menuliskan Allah dengan segala sifat-sifatnya. Alkitab juga berisi tentang firman Allah, kesaksian para nabi, Taurat, dan surat-surat dari para rasul. Secara jujur, tanpa ada yang ditutup-tutupi, Alkitab menceritakan tentang segala ketaatan, keberhasilan, dan kelemahan, bahkan
melupakan kebobrokan dari para tokoh yang diceritakannya. Perilaku manusia yang selalu bergumul dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap berada di jalan dunia atau berpindah ke jalan Allah. Alkitab menceritakan penyebab terpisahnya manusia dari Allah. Tetapi Alkitab juga memberitahukan bagaimana cara manusia dapat kembali kepada Allah, Sang Penciptanya. Alkitab telah berhasil mengubah banyak moral manusia, membimbing hati nurani manusia kepada Allah yang sejati. Firman-Nya telah mengubah hati yang gelap menjadi terang, kematian menjadi hidup yang kekal. Temukan rahasia kerajaan Allah dan kebenarannya dalam Alkitab.